Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Auliavana dengan NIM 2213040009 yang akan mempresentasikan materi tentang sistem operasional asuransi jiwa dalam mengeliminir gharar, maisir, dan riba. Asuransi jiwa memberikan jumlah pertanggungan kepada ahli waris ketika bertanggung meninggal dunia. Asuransi jiwa syariah sebagai bagian dari asuransi syariah berlandaskan prinsip tolong-menolong dan melibatkan akad seperti tabaruk dan tijarah. Dengan demikian, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris melalui pertanggungan. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 21 DSN MUI tahun 2001, DSN MUI menetapkan akad-akad yang digunakan dalam produk asuransi jiwa syariah. Di antaranya, yang pertama, akad tabaruk. Akad tabaruk merupakan jenis asuransi di mana peserta asuransi akan menghibahkan dana dengan tujuan untuk menolong peserta asuransi lain dan perusahaan asuransi. Yang kedua, akad tijarah. Dalam akad ini, dirincikan bahwa premi yang dibayarkan kepada peserta asuransi akan dimanfaatkan sebagai dana investasi, yang keuntungannya akan dibagi kepada peserta lainnya. Yang ketiga yaitu akad wakalah bil ujrah. Dan dalam pengelolaan dana tersebut, sahibul mal berhak mendapatkan ujrah atau imbalan, namun tidak berhak atas bagian dari keuntungan tersebut. Yang terakhir yaitu akad mudarabah musyatarakah. Jenis akad ini menyepakati bahwa hasil investasi akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu mengenai mekanisme pengelolaan dana. Mekanisme pengelolaan dana dibagi menjadi dua sistem. Yang pertama yaitu sistem pada produk saving tabungan. Yang pertama yaitu rekening tabungan, yaitu dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Yang kedua, dalam bentuk rekening tabaruk, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia. Yang kedua, perjanjian telah berakhir. Sistem inilah sebagai implementasi dari akad takafuli dan akad mudarabah, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur gharar, riba, dan maisir. Yang ketiga yaitu pada sistem produk non-saving. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dimasukkan dalam rekening tabaruk perusahaan, yaitu kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia, dan yang kedua, perjanjian telah berakhir. Yang ketiga yaitu pada sumber biaya operasional. Sistem operasional asuransi syariah adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi perjanjian. Para peserta takaful berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan takaful berfungsi sebagai pemegang amanah. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antar para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Yang keempat yaitu underwriting. Penekanan utama pada underwriting syariah bersifat wasaton, yaitu yang berarti di tengah-tengah, yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan. Selain itu, konsep dasar underwriting adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara peserta asuransi yang relatif homogen. Underwriting asuransi syariah mempunyai tujuan yang sangat berbeda. Konsep dasarnya adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara para peserta yang relatif homogen.
Dengan tujuan tersebut, maka peran underwriting asuransi syariah diantaranya yaitu yang pertama, menetapkan risiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh para peserta atau calon peserta. Yang ketiga, menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut. Yang keempat, mendistribusikan skema kontribusi yang profesional dan adil yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta. Pengertian underwriting asuransi jiwa adalah proses penaksiran mortalitas dan morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan menerima atau menolak calon peserta serta menetapkan klasifikasi peserta. Ada 3 konsep penting dalam underwriting, yaitu yang pertama, kemungkinan menderita kerugian, yang kedua, tingkat risiko, yang ketiga, hukum bilangan besar. Prinsip underwriting dalam asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional, hanya saja pada asuransi syariah dalam menseleksi risiko secara implisit tergabung 2 elemen yang penting, yaitu seleksi dan klasifikasian. Yang terakhir yaitu aspek teknik dan aktuaria. Hasil analisis perhitungan menunjukkan berdasarkan jenis kelamin, nilai APV perempuan lebih rendah dari laki-laki. Hal ini disebabkan karena peluang kematian laki-laki lebih besar dari perempuan. Semakin tinggi usia, peluang kematian semakin meningkat. Golongan perempuan dianggap mempunyai risiko asuransi lebih baik daripada laki-laki. Pada faktor jangka waktu pinjaman, risiko kematian debitur juga semakin tinggi dengan lamanya jangka waktu pinjaman. Semakin tua seseorang dan semakin lama jangka waktu pinjaman, maka semakin besar nilai premi tunggal bersihnya. Sekian materi yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.